Desa Pesanggerahan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terdiri dari 5 dusun dengan jumlah penduduk yang mencapai 5.704 jiwa. Mayoritas warga Pesanggerahan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Lahan persawahan yang subur dimanfaatkan untuk menanam padi dan palawija. Di tengah kesahajaan dan kesederhanaan yang membalut kehidupan bermasyarakat, ternyata desa ini menyimpan begitu banyak potensi, salah satunya dengan keberadaan para perajin batik. Dari tangan terampil ibu-ibu rumah tangga inilah lahir sebuah karya seni menakjubkan di atas lembar kain. Batik merupakan karya seni peninggalan leluhur bangsa yang syarat makna dan filosofi. Keterampilan membatik yang dimiliki para ibu rumah tangga ini diperoleh berkat kerjasama pemerintah Desa Pesanggerahan dengan Balai Latihan Kerja BLK Provinsi Jawa Timur. Karena saya tahu betul bahwa di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kutorejo ini ada sebuah komunitas masyarakat yang memiliki potensi untuk membatik. Dan alhamdulillah dengan adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan BLK Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diselenggarakan pelatihan. Tentunya ini akan bisa mengasah, meningkatkan kemampuan membatik yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pesanggerahan. Harapan saya ke depan, batik Desa Pesanggerahan bisa menjadi ikon Kecamatan Kutorejo, yang selanjutnya bisa menjadi ikon kabupaten untuk bersaing dalam rangka pengembangan potensi, baik potensi wisata, kemampuan, keterampilan, dan akhirnya bisa menjadi istilahnya ya, batik khas Mojokerto sendiri yang bisa nanti bisa dipasarkan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sebelum adanya pelatihan dari BLK Jawa Timur yang digelar tahun 2019 lalu, ibu-ibu rumah tangga ini tidak mengenal apa itu namanya batik, terlebih cara untuk membuatnya. Awalnya mereka hanya iseng saat mengikuti pelatihan, namun akhirnya tertarik setelah melihat keunikan dari batik sehingga mereka termotivasi dan menekuni sebagai perajin batik tulis. Meski terkategori baru di dunia perbatikan, namun berbagai motif batik tulis mampu dihasilkan. Misalnya, motif burung merak, bunga wijaya kusuma, sogan, merak noleh, dan lainnya. Ada lebih dari 100 karya batik tulis yang dihasilkan oleh masing-masing ibu rumah tangga ini. Butuh waktu 3 hari hingga sepekan untuk bisa menyelesaikannya, tergantung tingkat kesulitan motif dan pola batik yang akan dilukis. Untuk menentukan motif maupun polanya tidak menjadi kendala serius bagi mereka. Akan tetapi, kendala utama dari para perajin batik ini adalah peran serta dukungan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto yang masih sangat minim. Baik keterlibatan langsung dari pemerintah terkait promosi dan bantuan peralatan yang dibutuhkan perajin batik, terutama bantuan modal yang hingga kini belum sekalipun mereka dapatkan. Saya ikut pelatihan dari desa, dari BLK selama 1 bulan belajar membatik batik tulis. Setelah itu saya kok pikir-pikir ingin bikin sendiri, beli kain. Di pelatih saya itu cara knowledge-nya gimana bikin, selanjutnya sampai sekarang jadi perajin batik. Kira-kira sudah 50 lembar. Saya pernah juga bikin batik sogan, pernah juga bikin batik putihan, juga pernah wijaya kusuma juga. Kendala saya itu belum punya perlengkapan yang alat-alat yang memadai.
Dari sekian banyak motif batik yang dihasilkan, bunga Wijaya Kusuma menjadi motif yang paling diunggulkan. Hal ini tidak terlepas dari peran Kepala Desa Pesanggerahan, Muhammad Afif. Menurutnya, bunga Wijaya Kusuma syarat makna dan filosofi. Bentuk dan warna bunga tersebut yang begitu elegan sehingga memberikan inspirasi dalam hal keindahan dalam karya batik. Keberadaan bunga Wijaya Kusuma tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Majapahit. Pada zamannya, bunga Wijaya Kusuma dibudidayakan secara masif di lingkungan istana. Bahkan Raja-Raja Majapahit kala itu wajib memiliki sekuntum bunga Wijaya Kusuma dari hasil tanamannya sendiri, karena dianggap memiliki kekuatan magis yang besar. Secara harfiah, Wijaya Kusuma bermakna bunga kejayaan. Bunga ini juga memiliki keunikan lain, yakni proses mekarnya hanya terjadi saat tengah malam. Proses ini dinilai memiliki pesan yang sangat mendalam, yakni tentang keikhlasan dan ketulusan dalam menyuguhkan sebuah keindahan untuk khalayak. Untuk mengangkat kekhasan Mojopahit itu sejauh ini hanya beberapa hal yang menjadi ikon Mojopahit. Kalau nggak Buah Maja, Surya Mojopahit atau terakota dalam bentuk gapura itu. Padahal masih banyak hal-hal lain atau ikon-ikon lain yang belum dieksplor selama ini. Ini yang kemudian melandasi kami bersama para pengrajin batik di Desa Pesanggerahan ini mencoba mengeksplor Wijaya Kusuma, karena ketika berbicara tentang Wijaya Kusuma kaitannya dengan sejarah Kerajaan Majapahit ini sangat erat kaitannya. Dari beberapa literasi yang ada menyebutkan bahwa Wijaya Kusuma di Nusantara ini pertumbuhan atau budidaya secara masif itu hanya ada di era Majapahit. Bahkan beberapa raja, syarat untuk menjadi raja di Mojopahit itu adalah salah satunya bisa memetik bunga Wijaya Kusuma hasil tangannya sendiri. Ini yang jadi alasan kami kenapa kemudian mengeksplor Wijaya Kusuma menjadi kekhasan Mojopahit itu sendiri. Terlepas dari itu semua, para perajin batik tulis Pesanggerahan berharap adanya keseriusan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk membantu mereka mengatasi berbagai kendala yang dihadapi selama ini, sehingga para perajin batik bisa terus berkarya dan memproduksi batik dalam jumlah besar dan menjadikan Desa Pesanggerahan menjadi ikon baru batik khas Majapahit.